Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan PLS ini walaupun melalui daring. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam yang paling besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiatnya, serta kepada kita semuanya yang mudah-mudahan setia mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, saya atas nama pribadi tentunya dan juga atas nama lembaga ingin mengucapkan selamat bergabung di SMK Kesehatan Puja Medika Husada. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai melalui pendidikan di SMK Kesehatan Puja Medika Husada. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Ginanjar, Sarjana Pendidikan, selaku Wakasek Kurikulum. Nah, pada kesempatan ini saya diberikan tugas tentunya oleh panitia tentang pengenalan kurikulum secara umum yang ada di SMK Kesehatan Puja Medika Husada. Nah, pada kesempatan hari ini ada materi pokok yang ingin saya sampaikan, yaitu ada 4 hal. Yang pertama, jenis kurikulum. Nah, jenis kurikulum apa yang digunakan di sekolah ini. Kemudian yang kedua, mata pelajaran di SMK Kesehatan Puja Medika Husada. Kemudian yang ketiga, pelaturan pembelajarannya seperti apa. Dan yang terakhir yaitu kegiatan khusus SMK Kesehatan Puja Medika Husada. Baik, nah ini adalah kurikulum yang digunakan di SMK Kesehatan Puja Medika Husada adalah kurikulum 2013. Saya yakin anak-anak sekalian juga sama pernah mengenyang pendidikan menggunakan kurikulum 2013 di SMP-nya masing-masing ataupun di MTS-nya masing-masing ya. Nah, kurikulum 2013 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran K13 atau kurikulum 2013 yaitu menggunakan pendekatan saintifik. Ya, saya yakin kalian juga pasti sudah dijelaskan oleh gurunya masing-masing di SMP. Yang pertama itu ada 5M ya, yang pertama ada mengamati. Nah, dalam proses pembelajaran di SMK, ketika pembelajaran tatap muka, pasti kita selalu menerapkan pendekatan saintifik 5M. Yang pertama itu mengamati. Nah, mengamati di sini bisa kalian nanti praktiknya mengamati di dalam kelas ataupun mengamati hal-hal objek-objek yang ada di sekitar halaman sekolah ya. Kemudian yang kedua ada proses menanya. Nah, di sini adalah proses berpikir kritisnya. Jadi anak setelah mengamati itu pasti ada hal-hal yang tidak paham. Nah, di sana diuji mental anak-anak agar berani bertanya hal-hal yang tidak dipahami. Selanjutnya, yang ketiga mengumpulkan informasi ataupun eksperimen. Nah, setelah bertanya pasti ada hal yang tidak paham. Mengumpulkan informasi bisa dari buku, atau dari wawancara, ataupun eksperimen percobaan siswa itu sendiri. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu mengasosiasi. Nah, dalam mengasosiasi di sini adalah mengolah informasi tadi. Mengolah informasi hasil dari membaca, mengolah informasi hasil dari eksperimen, mengolah informasi hasil dari wawancara tersebut. Kemudian di akhirnya itu adalah mengkomunikasikan, yaitu mempresentasikan hasil yang diolah tadi di depan kelas. Nah, disinilah diuji mental para siswa untuk bisa berkomunikasi di depan teman-temannya. Nah, selanjutnya, di sini aspek penilaian. Saya yakin kalian juga pasti sudah paham penilaian apa saja yang ada di kurikulum 2013. Nah, penilaian itu ada 3 ya. Yang pertama ada penilaian pengetahuan. Yaitu aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum jenjang SMK memiliki bobot pengetahuan 80% itu pengetahuannya, yang 20% adalah aspek karakter.
Jadi karakter juga sangat mempengaruhi nilai pengetahuan, ya. Pada kurikulum 2013 ini memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter, ya. Walaupun anak nilainya 100, tapi karakternya ataupun hasil mencontek dari temannya, otomatis nilainya pun tidak akan mungkin 100. Karena kita akan mengkolaborasikan. Anak tersebut nilainya agak kurang, tapi mungkin karakternya jujur, baik. Bisa saja mungkin guru memberikan nilai plus ataupun tambahan nilai. Nah, disinilah perlunya adanya keseimbangan antara knowledge, pengetahuan siswa, dan juga karakter kejujuran, tanggung jawab, disiplin, mandiri, dan sebagainya. Nah, contoh nilai yang ada dalam pengetahuan, yang pertama itu adalah ulangan harian. Nah, ulangan harian termasuk ke dalam nilai pengetahuan, kemudian penilaian tengah semester, PTS, yang selalu dilaksanakan 3 bulan sekali, kemudian ujian akhir semester, dan juga penilaian akhir tahun. Itu adalah nilai termasuk ke dalam nilai pengetahuan. Selanjutnya yang kedua yaitu nilai keterampilan. Nah, aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat berlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Nah, ini yang dituntut adalah keberanian siswa ataupun performan siswa, ya. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan mengerjakan proyek, apakah itu proyek mandiri atau proyeknya proyek kelompok. Kemudian keterampilan praktik membaca puisi, praktik bernyanyi, praktik menari. Kemudian keterampilan membuat suatu produk. Nah, produk di sini bisa membuat teks, bisa membuat makanan, bisa membuat kerajinan tangan, dan juga yang terakhir yaitu portofolio, ya, segala tugas-tugas siswa tersebut, peserta didik tersebut dikumpulkan menjadilah suatu portofolio, ya. Nah, itu adalah keterampilan, nilai keterampilan. Yang terakhir adalah nilai sikap, ya, nilai sikap dan perilaku. Nah, nilai ini sangat berpengaruh juga terhadap kenaikan kelas. Ya. Siswa tersebut misalnya perilakunya nilainya bagus, ya. Siswa tersebut nilainya bagus, pengetahuan ataupun keterampilan, akan tetapi sikap dan perilakunya tidak baik. Misalnya dia sering tawuran ataupun mengkonsumsi obat-obat terlarang dan lain sebagainya, itu dipastikan siswa tersebut tidak akan naik kelas. Maka dari itu nilai sikap, walaupun tidak terpampang secara detail nominal angkanya seperti pengetahuan keterampilan, tapi ini sangat fatal juga, ya. Dan juga sikap perilaku itu bisa membantu seorang siswa jika nilainya agak kurang. Biasanya guru itu mempertimbangkan lah, jika sikap dan perilakunya baik, itu ada pertimbangan nilai, mungkin akan ada penambahan lah, baik itu di pengetahuan maupun di keterampilan. Nah, penilaian ini, aspek sikap ini bisa dilakukan penilaian oleh guru, kemudian teman sejawat, dan juga nanti melalui jurnal, ya. Jadi nanti penilaian sikap itu tidak hanya dinilai oleh guru, tapi juga oleh penilaian diri sendiri dan juga oleh teman sejawat, ya. Baik, anak-anak sekalian, untuk yang kedua yaitu mata pelajaran di SMK Kesehatan Puja Medika Husada. Nah, mata pelajaran yang ada di sini di SMK ini yaitu yang pertama ada muatan nasional, ya. Muatan nasional ini adalah muatan mata pelajaran yang ada di setiap jurusan, yaitu baik di jurusan farmasi, perawat maupun jurusan analis, ya. Yang pertama ada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Ini di setiap tingkatnya ada, ya, di kelas 10, kelas 11, dan 12. Ini sebanyak 3 jam. Guru pengampunya yaitu Pak Pendi Gunawan. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Dewi Depayanti. Itu 2 jam pelajaran, ya, baik di kelas 10, 11 maupun 12. Dan yang ketiga yaitu bahasa Indonesia. Saya sendiri yang akan mengajarkan pendidikan bahasa Indonesia, ya.
Itu ada di kelas 10, 11, dan 12. Hanya saja ada yang berbeda nih untuk bahasa Indonesia. Untuk di kelas 10 ada 4 jam, kelas 11 3 jam, dan di kelas 12 itu ada 2 jam. Jadi ada penurunan nilai jumlah jam ya. Kemudian yang keempat ada mata pelajaran matematika. Nah, guru matematika di SMK Puja Mendika Husada ada 2 orang. Nah, nanti mungkin di antara kalian mungkin ada yang di farmasi, perawat, dan analis, mungkin ada yang beda guru ya. Karena ada 2 guru mata pelajaran. Ya, ini jumlah jamnya setiap tingkatan sama, yaitu 4 jam. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu pelajaran sejarah Indonesia. Pelajaran sejarah Indonesia itu hanya ada di kelas 10 saja. Jadi kalian manfaatkan sebaik mungkin agar nilai sejarah Indonesia itu bisa bagus ya. Karena nanti bisa berpengaruh terhadap transkrip nilai di akhir pembelajaran di kelas 12 ya. Karena di kelas 11 dan 12 tidak ada pelajaran sejarah Indonesia. Nah, gurunya itu Pak Dery, itu sebagai wakasek kesiswaan. Mungkin kalian juga sudah pada kenal ya. Kemudian yang keenam yaitu bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris akan diampu oleh Pak Mulyadi atau sering dikenal Pak Adi. Di kelas 10-nya ada 3 jam, kelas 11-nya ada 3 jam, dan di kelas 12-nya ada 2 jam ya. Jadi ada perbedaan jumlah jam ya. Selanjutnya, nah yang bagian B ada muatan kewilayahan. Ya, sama muatan kewilayahan pun di setiap jurusan ada ya, di farmasi, perawat maupun di analis. Ini diajarkan tentang muatan kewilayahan. Yang pertama ada pembelajaran atau materi pelajaran seni budaya ya. Seni budaya yang akan diampu oleh Ibu Wansih itu hanya ada di kelas 10 saja ya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin yang hanya ada di kelas 10 saja, karena nanti akan berpengaruh terhadap transkrip nilai di akhir pembelajaran selama 3 tahun kalian ya. Karena di kelas 11 dan 12 itu tidak ada. Kemudian yang keduanya ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ini pengampunya yaitu Pak Rosidin. Itu hanya ada di kelas 10 dan 11 saja. Ya, mungkin beda dengan SMA ya. Karena di SMK itu hanya ada di kelas 10 dan 11 saja. Itu pun hanya 2 jam pelajaran ya. Kemudian selanjutnya ada muatan lokal. Nah, muatan lokal yang ada di SMK Kesehatan Puja Mendika Husada itu ada 2 muatan lokal. Yang pertama ada bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu tidak ada di kelas 10 ya. Bahasa Sunda hanya ada di kelas 11 dan juga hanya ada di kelas 12. Itu jumlah jamnya 2 jam pelajaran. Itu akan diampu oleh Pak Dery Rismayadi ya, selaku wakasek kesiswaan. Kemudian muatan lokal yang kedua yaitu baca tulis Al-Quran atau BTQ. Ini akan diampu oleh Pak Farhan Jaidi. Itu hanya ada di kelas 10 dan 12 saja ya. Jumlah jamnya 2 jam pelajaran. Selanjutnya yang bagian C, muatan permintaan kejuruan. C1-nya dasar bidang keahlian. Sama ya, dasar bidang keahlian ini setiap jurusan ada ya. Baik itu di farmasi, di perawat maupun di analis. Ketiga jurusan ini ada mata pelajarannya ya. Yang pertama ada simulasi dan komunikasi digital. Kalau di SMP mungkin itu mata pelajaran TIK ya. Kalau di sini sekarang namanya yaitu simulasi dan komunikasi digital. Itu hanya ada di kelas 10 saja. Pengajarnya itu Pak Pajar ya. Pajar Maulana, itu hanya ada 3 jam pelajaran. Kemudian yang kedua ada mata pelajaran fisika. Nah, fisika hanya ada di kelas 10 saja. Kemudian kimia juga di kelas 10 saja. Dan biologi juga hanya ada di kelas 10 saja. Ini ketiga mata pelajaran ini, fisika, kimia, dan biologi, ini diampu oleh Ibu Tini ya. Jadi Ibu Tini mengajarkan ketiga-tiganya ya. Ada 2 jam pelajaran. Selanjutnya
Nah, mata pelajaran khusus. Nah, yang membedakan dengan jurusan yang lain di sini ya, mata pelajaran khusus farmasi klinis dan komunitas atau mata pelajaran jurusan farmasi. Di sini yang membedakannya ya, yang tadi tuh umum, semuanya sama ya. Nah, yang khususnya di sini ya, farmasi di sini C2-nya dasar program keahlian. Yang pertama ada dasar-dasar kefarmasian, itu ada di kelas 10 saja. Kemudian yang kedua ada, oh ya, gurunya ya, dasar-dasar kefarmasian nanti ada Pak Irfan. Kemudian yang kedua perundang-undangan kesehatan, itu yang nanti akan mengajarnya mungkin Pak Irfan juga ya di sini, nanti kita lihat juga karena belum fix penentuan jadwalnya. Itu ada 2 jam pelajaran. Kemudian keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup ini akan diajarkan ataupun guru pengampunya itu Ibu Dewi Rahmawati, ya, yaitu guru baru di sini. Itu ada 2 jam pelajaran. Kemudian farmakognosi dasar juga sama Ibu Dewi, pengampunya itu Ibu Dewi Rahmawati. Itu sebanyak 2 jam pelajaran ya. Kemudian kompetensi keahlian bagian C3-nya yaitu pelayanan farmasi. Ini jumlah jamnya cukup banyak, yaitu 10 jam pelajaran per minggunya. Nah, ini khusus ya. Kalau yang di atas ini dasar program keahlian khusus hanya diajarkan di kelas 10 saja, sedangkan kompetensi keahlian itu hanya diajarkan di kelas 11 dan 12. Pelayanan farmasi akan diampu atau disampaikan oleh Ibu Dewi Rahmawati juga sama. Itu 10 jam pelajaran baik di kelas 10 maupun baik di kelas 11 maupun di kelas 12. Selanjutnya ada mata pelajaran farmakognosi. Ini akan diajarkan oleh Ibu Ade Rahmawati ya. Itu hanya ada di kelas 11 dan 12 juga, sebanyak 4 jam pelajaran. Farmakologi sama Ibu Ade juga. Kimia farmasi ini akan disampaikan oleh Ibu Tini ya. Nanti Ibu Tini selain mengajar fisika, biologi, kimia, nanti juga akan mengajar kimia farmasinya. Kemudian yang terakhir ada produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, untuk mata pelajaran ini nanti akan dibagi 2 ya. Yang produk kreatif khusus kefarmasiannya akan disampaikan oleh Ibu Ade, sedangkan untuk kewirausahaannya nanti akan disampaikan oleh Ibu Yusi. Ya. Itu mata pelajaran khusus tentang farmasi klinis dan komunitas atau farmasi. Baik, selanjutnya itu mata pelajaran khusus asisten keperawatan ya. Ada C2 dasar program keahlian. Yang pertama konsep dasar keperawatan, ini biasanya disampaikan oleh Pak Erik Nirwana, akan tapi beliau sudah keluar. Nanti mungkin ada penggantinya itu Bu Miranti atau Bu Lisnawati, sebanyak 3 jam pelajaran. Kemudian anatomi fisiologi, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Lisnawati, Ibu Kajur keperawatan ya nanti, sebanyak 3 jam pelajaran. Kemudian komunikasi keperawatan, sama juga oleh Ibu Lisnawati, sebanyak 3 jam pelajaran, dan juga ilmu kesehatan masyarakat sebanyak 2 jam. Ini akan disampaikan oleh Ibu Miranti atau Ibu Lisnawati nanti ya, yang kebagiannya. Nah, di sini hanya khusus saja untuk dasar program keahlian, itu khusus untuk di kelas 10 saja. Sedangkan di kelas 11 dan 12-nya, yaitu kompetensi keahlian, yang pertama keterampilan dasar tindakan keperawatan, itu sebanyak 8 jam. Itu masih belum jelas juga apakah Bu Miranti atau Bu Lisna, karena saat ini hanya ada 2 guru untuk keperawatan dan mudah-mudahan ada guru baru juga untuk menambah pengetahuan, tentunya untuk menambah supaya tidak terlalu sibuk antara Bu Miranti dan juga Bu Lisna ya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan dasar manusia. Ini akan diampu oleh Ibu Miranti sebanyak 8 jam mata pelajaran, baik itu di kelas 11 maupun di kelas 12. Kemudian ilmu penyakit dan penunjang diagnosis, itu akan disampaikan oleh Bu Lisnawati juga. Selanjutnya produk kreatif dan kewirausahaannya. Ini produk kreatif ini berbeda dengan mata pelajaran yang lainnya. Produk kreatif itu
dibagi menjadi oleh dua guru ya. Produk kreatifnya akan disampaikan oleh Ibu Miranti, sedangkan kewirausahaan akan disampaikan oleh Ibu Yusi ya. Jadi Ibu Yusi khusus kewirausahaannya saja, tidak ke produk kreatif jurusan ya. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mata pelajaran khusus teknologi laboratorium medik ya, atau sering dikenal dengan jurusan analis ya. C2-nya dasar program keahlian, itu yang pertama ada anatomi fisiologi. Nah, ini akan disampaikan oleh Bapak Diki selaku kajur dari teknologi laboratorium medik atau analis, itu sebanyak 4 jam pelajaran per minggunya. Kemudian yang keduanya ada dasar manajemen laboratorium dan kesehatan lingkungan, itu juga sama oleh Pak Diki. Kemudian laboratorium dasar kesehatan, laboratorium kesehatan dasar itu sama juga oleh Pak Diki nanti ya selaku kajur. Kemudian nanti di kelas 11 dan 12-nya ada imunoserologi ya. Itu ada di kelas 11 dan juga kelas 12. Mungkin nanti gurunya Pak Diki atau Pak Sunandi ini ya. Kemudian mikrobiologi kesehatan nanti akan disampaikan oleh Pak Irfan. Itu ada di kelas 11 dan 12, banyak 4 jam di kelas 11 dan 8 jam mungkin nanti di kelas 12. Nah, untuk produktif analis, mungkin nanti jumlah jamnya bisa saja fleksibel adanya perubahan karena melihat situasi dan kondisi ya. Kemudian kimia klinik akan disampaikan oleh Pak Sunandi, itu ada di kelas 11 dan juga 12. Hematologi juga sama yang akan disampaikan oleh Pak Diki atau Pak Sunandi. Histologi juga sama ya. Ini antara Pak Diki dan Pak Sunandi juga. Dan yang terakhir ada produk kreatif. Produk kreatif jurusan ini oleh Pak Diki. Sedangkan kewirausahaannya akan disampaikan oleh Ibu Yusi. Nah, selanjutnya, yang ketiga ya. Pelaturan pembelajaran yang ada di SMK Kesehatan Puja Medika Husada ya. Yang pertama, KBM, yaitu kegiatan belajar mengajarnya itu ada 6 hari ya, 6 hari sekolah, yaitu Senin sampai Sabtu. Mungkin ada juga sebagian sekolah yang menerapkan pembelajaran 5 hari atau biasa dikenal full day school ya. Kalau di sini masih tetap Senin sampai Sabtu ya. Kenapa demikian? Karena banyak juga pertimbangan ya. Karena jika full day full, biasanya anak pulangnya sore dan juga pastinya tidak akan bisa mengikuti beberapa eskul ya, hanya bisa mengikuti satu eskul saja. Biasanya full day school seperti itu. Tapi kalau di sini siswa masih bisa lah untuk mengikuti kegiatan eskul 1, 2 ataupun 3 lah paling banyak ya. Maka dari itu anak bisa mengikuti kegiatan eskul mungkin maksimal 3 ya. Nah, untuk hari Senin dan Sabtu itu hanya 6 jam pelajaran. Kenapa 6 jam pelajaran? Karena untuk hari Senin pagi-pagi akan dilaksanakannya kegiatan upacara hari Senin wajib. Kemudian sampai jam 13.15 itu langsung pulang bagi yang tidak eskul. Yang eskul ini akan ada eskul silat biasanya hari Senin ya. Kemudian hari Jumat ini hanya 4 jam pelajaran. Kenapa hanya 4 jam pelajaran? Karena hari Jumat waktunya ya Jumatan biasanya. Untuk jam pertama dan kedua itu diadakannya sholat duha berjamaah plus jumsih di sini ya. Jadi artinya setelah sholat kita bersih-bersih. Selanjutnya ada KBM 4 jam. Setelah KBM 4 jam sholat Jumat. Lalu itu nanti ada eskul pramuka ya. Saya sendiri mungkin akan membimbing dan juga ditemani oleh Ibu Sarah selaku pembimbing atau pembina putri ya. Selanjutnya hari Selasa sampai Rabu itu full ya. Kita belajar 10 jam pelajaran ya. 10 jam pelajaran. Hari Selasanya ya tentunya setelah pulang sekolah ada eskul. Itu hari Selasa biasanya ada paskibra. Hari Rabu ada olahraga. Hari Kamisnya biasanya ini Senin sampai Kamis ya. Ini Senin sampai Kamis.
Senin sampai Kamis itu 10 jam pelajaran. Ya, hari Kamisnya ada SUPMR, seperti itu Jumat Pramuka, dan Sabtu biasanya ada khusus rapat pengurus OSIS dan juga mungkin SO tambahan yang lainnya. Kemudian ini masuk pembelajaran yaitu jam 7.15. Jam 7.15 anak sudah harus ada di kelas. Ya. Kemudian pulangnya yaitu 14.35. Nah setelah 14.35 tentunya anak yang ikutan SU bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jadi masih ada waktu untuk yang rumah jauh untuk bisa pulang ya. Beda halnya dengan full day. Kalau full day kan biasanya pulangnya terlalu sore ya. Ini jika berlaku dalam pembelajaran tatap muka, pembelajaran di kelas. Sedangkan jika pembelajaran secara online, itu mulai belajar dari jam 7.30 sampai dengan selesainya yaitu 11.50 ya. Ini untuk online itu tidak terlalu lama karena bisa juga pembelajaran online biasanya akan lebih jenuh dibandingkan pembelajaran tatap muka ya. Jadi waktunya diminimalisir ataupun dikurangi waktunya. Nah, pembelajarannya biasa menggunakan medianya ataupun platformnya ya, menggunakan Classroom ya. Mungkin di SMP juga mungkin kalian ada ya MTS atau SMP sama juga ya. Ada yang menggunakan Classroom, ada juga yang menggunakan WhatsApp, Google Meet ya. Kemudian juga Zoom Meeting. Tapi yang inti di SM Kesehatan pasti Classroom itu wajib. Anda nanti bisa gabung ke Classroom masing-masing. Ada juga guru yang mengirimkan tugas lewat PA ataupun langsung nanti via Zoom Meeting atau Google Meet. Ya, seperti itu. Nah, yang perlu disiapkan dalam pembelajaran online tentunya banyak hal ya. Yang pertama itu intinya harus ada sinyal dulu ya. Kalau merasa rumahnya kurang bagus sinyalnya, setiap hari lah dari pagi siap-siap pergi ke rumah teman ataupun tetangganya yang memang bagus sinyalnya. Itu harus ada sinyalnya. Yang kedua tentunya harus ada kuota. Nah, mudah-mudahan kalau kuota itu biasanya ada bantuan khusus dari pemerintah ya. Kemudian online ya harus siap ekstra mengerjakan tugas. Pastinya guru selalu banyak memberikan tugas secara online ya. Dibandingkan mungkin tatap muka masih bisa lah kita kerjasama dengan teman. Tetapi kalau online itu pasti banyak tugas yang harus dikerjakan oleh kalian. Ya. Nah, yang terakhir itu kegiatan khusus di SMK Kesehatan Puja Medika Husada. Yang membedakan dengan sekolah-sekolah lain, khususnya dengan SMA, itu pasti dari praktik ya. Namanya SMK itu pasti identik dengan praktik. Itu praktik selalu ada, bisa 1 kali atau 2 kali dalam seminggu ya, ada praktiknya. Ya, standarnya seminggu sekali ya. Kemudian yang kedua ada asesmen kompetensi minimum atau AKM di kelas 11. Ini mungkin setiap sekolah sama ya, baik di SMA, SMK, atau MA ini pasti adalah untuk AKM ya. Tapi untuk tahun sekarang ini belum dilaksanakannya mungkin AKM di kelas 12 ya. Termasuk yang ketiga praktik kerja lapangan karena di situasi pandemi saat ini untuk melakukan PKL orang tua ataupun guru masih riskan. Kenapa? Karena memang penyebaran COVID-19 saat ini memang cukup mengkhawatirkan. Apalagi jurusan kita yaitu jurusan kesehatan yang pastinya bergelut tentangnya bertemu dengan pasien ataupun masalah obat-obatan ya. Nah, untuk farmasi di apotek pasti melayani orang yang sakit juga yang beli obat. Itu yang dikhawatirkan ya. Yang kedua, keperawatan itu pasti di rumah sakit. Namanya di rumah sakit atau di Pati Jompo itu rawan juga ya. Khususnya di rumah sakit sangat rawan sekali. Jadi untuk PKL kelas 11 kemarin tidak dilaksanakan. Mungkin akan dilaksanakan di kelas 12 sekarang di semester 1. Yang mudah-mudahan COVID-19 bisa berakhir. Jadi setiap kegiatan bisa berjalan dengan lancar ya. Kemudian analis juga sama di puskesmas yang dikhawatirkan juga COVID karena tidak hanya terjadi di rumah sakit, di puskesmas pun sama ya. Jadi ini menunggu kesediaan orang tua, apakah setuju atau tidaknya orang tua memberikan izin atau tidak untuk dilakukannya PKL ya. Baik di apotek, rumah sakit maupun di puskesmas ya.
Ini biasanya lamanya sekitar 2 bulan. Nanti anak-anak berpraktik di apotek, di rumah sakit dan puskesmas. Nanti anak seolah-olah menjadi karyawan apotek, karyawan rumah sakit, seolah-olah menjadi karyawan puskesmas. Jadi mereka itu praktik khusus. Jadi insya Allah nanti lulusannya mudah-mudahan dari SMK Kesehatan Puja Medika Husada bisa langsung siap kerja ya, atau bisa membuka lowongan pekerjaan bagi yang kreatif ya. Kemudian yang terakhir yaitu uji kompetensi atau uji kom. Ini ada di kelas 12 di semester 2 ya. Karena ujian nasional sekarang sudah dihapuskan, tentunya kegiatan inti dari SMK Kesehatan yaitu uji kom ya. Nanti ada uji kom khusus. Apakah kalian layak atau tidak, lulus atau tidak sesuai jurusannya, nanti ada ujian khusus. Kenapa harus diuji? Karena kalian lulus di SMK tentunya dipersiapkan untuk bekerja, ya, baik di apotek, di klinik maupun di rumah sakit, ya, ataupun di panti asisi ataupun ya merawat orang tua yang sudah lansia ya. Insya Allah nanti SMK Kesehatan Puja Medika Husada juga segenap dari pimpinan sudah menyampaikan bahwasannya banyak peluang beasiswa yang akan diberikan jika siswanya ingin melanjutkan kuliah. Ya, kesempatan untuk peluang kuliah itu sangat terbuka lebar di berbagai jurusan, baik itu jurusan dari kesehatan maupun di luar kesehatan ya. Dan juga untuk masalah lowongan pekerjaan, insya Allah sekolah pun tidak tinggal diam, tapi tetap saja selalu berkoordinasi jika ada lowongan pekerjaan, selalu menginformasikan kepada alumni-alumninya agar bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Kalaupun tidak ada hal-hal yang tidak difahami, mungkin nanti sewaktu-waktu kita bisa bertatap muka secara langsung, bisa berdialog langsung. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Tetap patuhi protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.